Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Obah-Obah Channel. Kali ini saya akan membagikan cara atau tips settingan AC mobil agar lebih hemat BBM. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Langsung saja langkah pertama kita pahami simbol-simbol dasar AC mobil ya teman-teman. Ini AC mobil model analog atau biasa orang nyebutnya model kompor gas. Ini arah semburan blower sekitar badan sampai muka. Kemudian bila knop ini dipindah ke simbol ini simbol lebih merata ya teman-teman, semburannya bisa sampai ke kaki. Kemudian ini adalah speed blower atau kipas ya, ada 4 percepatan. Kemudian ini settingan suhu atau termostat. Kemudian ini simbol untuk sirkulasi dalam ya, sirkulasi udara di dalam, sementara ini sirkulasi udara keluar, jadi udara luar bisa masuk ya. Kalau sirkulasi udara luar ini efektif digunakan hanya untuk di udara yang masih bersih ya teman-teman, misalnya di daerah pegunungan atau di pedesaan. Kalau kita di kota-kota besar terutama di Jabodetabek ya, disarankan pakai sirkulasi dalam ya, karena udara luarnya itu polutif. Oke, langsung saja settingan AC-nya seperti ini. Dalam menghidupkan AC ya, ini usahakan off semua ya, ini off, blower, settingan suhu off. Kemudian mesin hidup dahulu. Mesin hidup dahulu, kita tunggu sebentar sampai posisi idle. Idle itu langsam udah stabil ya. Biasanya kan kita start awal RPM masih tinggi, terus turun perlahan sampai stabil ya. Udah stabil itu kondisi idle. Kemudian kita menghidupkan blower terlebih dahulu. Kita diposisikan di satu aja dulu. Kemudian kuncinya ini teman-teman, di settingan suhu. Ini kan model analog ya, jadi tidak tampil angka seperti di AC digital. Kita anggap aja ini 100%. Kondisi di 25% ini kita anggap 20 derajat. Kondisi di 50% anggap di 15 derajat. Kondisi 75% di 10 derajat, dan di 100% di sekitar 5 derajat. Nah, kita posisikan maksimal hanya di 25% atau di sekitar 20 derajat. Cara ini efektif untuk menghemat BBM ya teman-teman. Nah, karena apa? Karena kita ketika setting di 20 derajat, ada peluang suhu itu terpenuhi. Ketika suhu udah terpenuhi 20 derajat, si magnetic flash memerintahkan si kompresor untuk berhenti bekerja, karena putaran kompresor itu kan ikut mesin ya teman-teman. Jadi otomatis kalau AC hidup ya mesin jadi lebih berat. Nah, ketika ini suhu tercapai dan si kompresor berhenti atau sejenak beristirahat, itu otomatis beban mesin juga lebih ringan sedikit, karena tidak terbebani oleh si kompresor. Jadi BBM jadi lebih irit karena fokus mesin hanya untuk ke roda penggerak ya, enggak terbebani oleh AC. Beda cerita kalau kita misal setting di sekitar 75%. Ketika 75% anggap aja ini 10 derajat, kompresor akan bekerja secara terus menerus atau kontinu untuk mengejar settingan 10 derajat ini. Peluang untuk berhenti atau terpenuhi itu ada tapi kecil, karena ngejar 10 derajat ini otomatis mesin juga terbebani secara terus menerus atau kontinu. Beban mesin jadi lebih berat, otomatis BBM juga jadi lebih boros. Jadi peluang tercapainya kecil. Lebih besar peluang tercapai sekitar hanya di 25% atau 20 derajat. Ketika tercapai, si kompresor berhenti, mesin fokus hanya untuk penggerak roda. Prinsipnya sama seperti di AC rumah ya teman-teman. Misal kita AC rumah, kita setting di 24 derajat dengan 18 derajat, itu pasti konsumsi listriknya juga berbeda, boros yang 18 derajat. Karena apa? Karena ketika kita setel di 24 derajat, ketika terpenuhi, suhu udah terpenuhi di 24 derajat, kemudian kan si kompresor mati ya. Yang kompresor itu yang ada di unit outdoor mati,
Terus yang bekerja hanya di blower itu yang di unit indoor, otomatis kan lebih irit ya, karena yang bekerja kan hanya blower. Beda kalau yang 18 derajat itu kan untuk ngejar 18 derajat kan si kompresor bekerja secara terus menerus baik indoor maupun outdoor lah. Prinsipnya sama seperti AC mobil ya teman-teman. Kita setting di suhu secukupnya saja sekitar 25% atau 20 derajat Celcius. Ketika ini terpenuhi, si kompresor akan berhenti, otomatis beban mesin jadi lebih ringan. Itulah kuncinya teman-teman. Jadi BBM lebih irit ya teman-teman. Jika dirasa masih kurang, ini di 25% atau 20 derajat, kita bisa menambah speed blower di posisi 2. Nah, kita kan udara juga arah udara jadi lebih kencang ya teman-teman. Cara ini efektif ya teman-teman. Bisa misal kita hanya 1, 2 atau 3 penumpang itu masih efektif. Beda lagi kalau kita bawa keluarga besar ya, kita 5 atau 7 penumpang, udah kita nggak mikir irit atau gimana, yang penting keluarga nyaman. Kita bisa setel ini di posisi 50%, 70%, blower juga bisa kita setting sesuai keinginan, yang penting keluarga nyaman ya teman-teman. Sekian dulu tips dari saya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jika teman-teman punya pengalaman lain, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oba-oba.